adik-adik, apa kabarnya nih pagi ini? Sudah siapkan untuk beribadah? Udah mandi, udah rapih kan? Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan tubuh kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah namanya. Karena dia adalah Bapa yang sangat baik buat kehidupan kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau menyembahnya. Dengan segenap hatimu katakan, kasih-Mu melimpah.
Kami siap ya Tuhan untuk beribadah. Kami siap ya Tuhan untuk memuji, menggerakkan badan kami. Kami siap bersorak-sorak ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau urapi ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Supaya setiap kami ya Tuhan yang beribadah ya Tuhan, itu menerima berkat yang sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau gerakin badan kita mau memuji nama Tuhan. Karena hanya Yesus yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Ayo kita mau sama-sama bersorak-sorai. mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau menerima firman Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau lebih lagi, supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan.
semuanya tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Kami siap juga ya Tuhan untuk melakukan setiap firman yang akan kami dengar nanti ya Tuhan. Kau urapi kami sekalian supaya kami bisa fokus, kami bisa sungguh-sungguh, kami bisa mendengarkan dengan baik setiap firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau berkati juga Kakak Santi yang akan menyampaikan isi firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi Kakak Santi juga supaya apapun yang Kakak Santi beritakan itu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom, apa kabar? Kak Santi harap kita semua dalam keadaan yang sehat, yang bahagia, pokoknya yang baik-baik deh semuanya. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi firmannya kita lihat video aja ya. Nah sekarang kita lihat dulu yuk videonya. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu.
Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, adik-adik kan sudah lihat tuh tadi videonya. Gimana adik-adik? Videonya menurut adik-adik. Nah, dari video tadi kita bisa lihat ya bahwa Ayu, anak tadi tuh, anak perempuan tadi, dia nggak mau bantu papa mamanya, dia nggak mau dengar-dengar papa mamanya, bahkan dia bersikap tidak sopan sama papa mamanya. Disuruh bantuin mamanya, malah dia marah-marah, bilang males lah. Padahal dia lagi ngapain adik-adik? Cuma lagi main game di komputer. Nah, adik-adik, baik nggak sikapnya Ayu? Enggak ya, karena Ayu tidak menghormati ibunya, tidak menghormati ayahnya. Nah, terus apa yang terjadi adik-adik? Ada temennya ya. Siapa tadi nama temennya? Coba, siapa yang masih ingat? Ayo, jangan-jangan baru aja udah lupa nih. Siapa? Iya, betul. Nama temennya Debbie. Debbie mengingatkan Ayu, Debbie menegur Ayu supaya dia menghormati ayahnya, menghormati ibunya, dan dia mau dengar-dengaran akan apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya. Nah, adik-adik tahu nggak? Menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu, itu adalah perintah Tuhan. Kita baca ya adik-adik. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Kita baca di Keluaran 20 ayat ke-12. Coba, ayo Kak Santi tunggu ya. Udah ketemu semua? Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik tahu nggak? Keluaran 20 ini itu isinya ke-10 perintah Tuhan. Nah, hormati ayah dan ibumu itu masuk ke dalam 10 perintah Tuhan itu. Dan adik-adik tahu nggak, hormati ayah dan ibu itu masuk ke perintah nomor berapa? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Bukan nomor 2. Iya, betul. Perintah yang nomor 5. Perintah Tuhan nomor 5. Apa tadi? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik, jadi harus nggak kita menghormati ayah dan ibu kita? Harus. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Kita kan anak-anak Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan, ya. Jadi, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Caranya gimana? Ya, kita dengar-dengaran apa yang mereka kasih tahu. Dan menghormati ayah dan ibu itu tidak mengenal usia, adik-adik.
Bukannya cuma adik-adik yang masih kecil aja yang harus hormat sama orang tua, tapi Kak Santi, siapapun meskipun sudah dewasa, sudah punya anak, tetap aja kita juga harus hormat sama orang tua. Kak Santi juga harus hormat sama papa dan mama Kak Santi. Adik-adik harus hormat sama papa dan mama adik-adik. Jadi menghormati orang tua, adik-adik harus ingat ya, menghormati orang tua itu tidak mengenal umur. Misalnya, saya sudah besar nih, sudah 17 tahun, saya nggak perlu menghormati lagi, kalau saya masih sekolah minggu baru. Enggak adik-adik, siapapun dan berapapun umur adik-adik, adik-adik harus selalu menghormati orang tua adik-adik. Menghormati papa, menghormati mama. Ya, karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Jadi harus dan wajib kita lakukan. Nah, kalau adik-adik lihat tadi, di video tadi, ada sahabatnya si Ayu. Siapa namanya tadi? Debbie. Nah, Debbie lihat, kok sikapnya Ayu seperti itu ya. Dia tidak hormat sama orang tuanya. Nah, Debbie tahu itu nggak benar, itu salah. Nah, akhirnya Debbie langsung kasih tahu ke Ayu. Debbie ingatkan Ayu bahwa Ayu tidak boleh seperti itu. Karena itu tidak benar di mata Tuhan. Dan itu melanggar firman Tuhan. Lalu Ayu mau dengar nggak adik-adik? Awalnya nggak mau ya. Ayu tetap nggak mau dengar pokoknya. Dan dia merasa benar. Terus Debbie ingatkan lagi. Terus akhirnya Ayu tahu. Dia langsung teringat ya. Tadi waktu dikasih tahu sama Debbie itu, Ayu langsung terekam di memorinya. Oh iya, dia pernah marah-marah sama mamanya. Dia pernah bentak-bentak papanya. Mungkin dia pernah nggak dengar, disuruh nggak mau. Nah, dia ingat dan dia menyesali itu. Dia sadar kalau dia sudah salah. Dia sudah bikin hati papa dan mamanya sedih. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita nggak hormat sama orang tua, itu bukan cuma papa dan mama kita yang sedih, tapi Tuhan juga sedih. Kenapa? Karena Tuhan sedih karena kita tidak taat, karena kita nggak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, saat Debbie memberitahu dan Ayu mendengarkan apa yang Debbie kasih tahu, terus Ayu sadar akan kesalahan-kesalahannya, dia minta maaf sama papa mamanya ya tadi ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Apa yang dilakukan oleh Debbie itu juga ada di dalam firman Tuhan. Kita lihat deh di Matius 18 ayat yang ke-15. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Kak Santi tunggu ya. Nanti kita baca sama-sama ya adik-adik. Matius 18 ayat yang ke-15. Udah siap? Udah ketemu semua? Ya, kita baca sama-sama ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, adik-adik ngerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya gini, kan tadi kan Ayu kan berbuat dosa kan, karena dia melawan sama orang tuanya. Nah, ditegur sama Debbie. Di sini dibilang tegurlah dia di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata itu maksudnya tegur secara langsung berduaan. Jadi kan tadi Debbie menegur Ayu berdua ya. Nah, itu di bawah 4 mata maksudnya adik-adik. Nah, terus jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan ia kembali. Artinya mendapatkan apa? Artinya Ayu yang tadinya berdosa, ya kan, karena sudah melawan sama papa mamanya, nggak hormat, dia udah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa. Karena diingatkan oleh Debbie, dia sadar, dan dia minta maaf sama papa mamanya. Itu artinya mendapatkan kembali. Artinya Ayu udah nggak dalam dosa lagi karena dia udah bertobat. Dia sudah langsung minta maaf sama papa mamanya juga. Jadi dia sudah kembali lagi. Dia sudah tidak di dalam dosa lagi. Ya, jadi adik-adik juga harus melakukan demikian. Kalau adik-adik punya teman, punya saudara, atau siapapun yang adik-adik kenal, adik-adik tahu dia melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan, adik-adik kasih tahu. Seperti Debbie tadi kasih tahu supaya temannya itu bisa bertobat dan tidak berdosa lagi. Ya, nah adik-adik
kita lihat ayat hafalannya yuk. Ayat hafalannya di Efesus 6 ayat yang kedua. Coba dibuka Alkitabnya. Efesus 6 ayat yang kedua. Nah, udah ketemu semua ya? Yuk siap-siap baca. Kita baca ayat yang kedua dan ketiga ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya adik-adik, di situ dibilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi menghormati ayah dan ibu itu bukannya nggak penting, itu suatu perintah yang penting. Di sini ditulis di Alkitab kan, Tuhan bilang itu suatu perintah yang penting. Nah, adik-adik, supaya kita apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau berbahagia, kalau adik-adik mau panjang umur di bumi ini, adik-adik harus apa? Menghormati ayah dan ibu, menghormati papa dan mama adik-adik, ya. Terus jangan lupa yang tadi seperti yang dilakukan Debbie, itu bagus sekali. Dia mengingatkan temannya yang sudah melakukan kesalahan hingga temannya bisa bertobat dan temannya sudah tidak berdosa lagi dan temannya sadar. Terus temannya jadi baik sama hubungannya sama papanya, sama mamanya. Nah, untuk ayat hafalan ini nanti untuk kelas yang kecil itu adalah dari Efesus 6 ayat 2 aja ya, kan pendek tuh. Nah, untuk kelas yang lebih besar kan udah lebih pinter nih ngafalinnya karena udah lebih besar. Jadi hafalinnya Efesus 6 ayat 2 dan 3 ya. Nah, nanti kalau sudah dihafalin dikirim ya videonya ya ke gurunya masing-masing. Nah, misalnya adik-adik gurunya Kak Santi, dikirim videonya ke WA Kak Santi ya. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita belajar untuk menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita, dan juga kita belajar untuk menegur atau mengingatkan teman-teman kita atau saudara kita yang melakukan kesalahan. Kalau kita tahu itu salah, kita ingatkan mereka ya. Jadi adik-adik mau ya belajar untuk terus menghormati ayah dan ibu tanpa batas usia. Nah, terus juga mau selalu belajar untuk mengingatkan teman-teman kita atau saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, firman Tuhan Kak Santi cukupkan sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kalau Tuhan ingatkan kami untuk selalu kami boleh dapat menghormati orang tua kami, menghormati papa, menghormati mama Tuhan, tanpa memandang usia kami Tuhan. Sampai usia berapapun Tuhan, kami tetap harus menghormati papa dan mama kami harus tetap menghormati orang tua kami Tuhan. Karena itu adalah suatu perintah yang penting Tuhan, yang Kau berikan bagi kami, agar kami berbahagia dan panjang umur kami di bumi ini ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami juga boleh belajar hari ini, untuk kami boleh dapat seperti Debbie Tuhan, yang mau mengingatkan temannya yang melakukan kesalahan Tuhan, agar temannya boleh kembali Tuhan menjadi anak yang baik, hubungannya juga kembali baik dengan orang tuanya Tuhan. Ajar kami, berikan kepada kami keberanian Tuhan, untuk kami boleh menjadi teman yang boleh memberitahu apa yang benar Tuhan bagi teman-teman maupun saudara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jagai, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan
kepada mereka dan juga keluarganya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan adik-adik, sampai bertemu lagi ya di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.